Selamat pagi Bapak Alvensius. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal terkait SDG nomor 16, yakni Peace, Justice, and Social Institution. Di mana topik yang saya angkat ini adalah peran keluarga dalam menanamkan moderasi beragama serta membangun sikap toleransi anak sekolah dasar melalui pendidikan keluarga. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri secara singkat. Nama saya Julian Dwi Prayoga Rosyani, mahasiswa dari Business Management. Video ini saya tujukan sebagai pengumpulan tugas akhir dari mata kuliah karakter building agama. Kemudian kita masuk pada latar belakang masalah. Dalam era modern yang penuh dengan kemajuan teknologi dan informasi, isu moderasi beragama dan toleransi menjadi sangat penting, terutama di Indonesia, yang memiliki sekitar 1.340 suku bangsa dan 6 agama resmi yang diakui, sehingga menjadikannya salah satu negara dengan tingkat keragaman tertinggi di dunia. Dan berdasarkan laporan Setara Institut, mengindikasikan adanya peningkatan insiden intoleransi di lingkungan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di tingkat sekolah dasar. Sehingga hal ini menjadi ancaman serius bagi pembentukan karakter anak-anak, terutama mereka yang berada pada tahap awal perkembangan moral dan sosial. Sehingga diperlukan dukungan orang tua dalam memberikan pemahaman yang benar tentang keberagaman sejak dini menjadi fondasi penting agar anak tumbuh menjadi pribadi yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan. Hal ini pun selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDG nomor 16, khususnya pada target membangun masyarakat yang damai dan inklusif, serta menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun lembaga efektif, akuntabel, dan keadilan untuk semua di berbagai tingkatan. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalahnya saya bagi atas 4. Pertama, bagaimana bentuk peran keluarga seperti keteladanan, komunikasi, pengawasan media, serta aktivitas lintas perbedaan ini mampu ditanamkan moderasi beragama pada anak usia 7 hingga 12 tahun di kota Jayapura. Kemudian, faktor pendukung apa dan penghambat apa saja dalam pembentukan sikap toleransi pada anak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pola asuh dan pola komunikasi keluarga dapat mempengaruhi sikap toleransi anak terhadap perbedaan agama dan budaya. Kemudian terakhir, strategi pendidikan keluarga apa saja yang paling efektif menurut temuan lapangan dan apa alasannya. Kemudian inilah hasil temuan di lapangan berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan. Hasil temuan terbagi atas dua. Pertama, keluarga merupakan institusi pendidikan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian moral seorang anak. Kemudian yang kedua adalah fakta di lapangan ditemukan bahwa terkadang peran vital keluarga ini justru terabaikan atau bahkan menjadi sumber penyebaran pemahaman agama yang kaku dan intoleran. Kemudian kita masuk pada solusi yang ditawarkan. Pertama, yakni strategi pola asuh yang moderat. Strategi pola asuh modern ini mengajarkan orang tua agar tidak kaku atau otoriter, tapi juga tidak terlalu longgar, seperti dilakukan diskusi keluarga rutin, yakni dengan tujuan memberi ruang kepada anak untuk bertanya soal agama tanpa takut dimarahi. Sehingga dengan menerapkan aturan ibadah dengan konsisten tapi fleksibel, seperti anak dibiasakan untuk sholat, tapi mereka tetap paham maknanya dan bukan sekedar sebagai paksaan. Kemudian yang kedua adalah, solusi yang kedua adalah keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan, yakni orang tua dapat menjadi role model sikap moderat, seperti menunjukkan sikap hormat kepada tetangga berbeda agama. Kemudian mengajak anak menghadiri acara lintas budaya, misalnya syukuran bagi tetangga non-muslim. Kemudian contoh lainnya adalah mencontohkan bahasa yang santun saat membicarakan perbedaan keyakinan, sehingga anak mampu meniru perilaku positif dan tumbuh dengan sikap toleran. Kemudian solusi yang ketiga adalah komunikasi positif dan dialog yang terbuka. Komunikasi positif dapat dilakukan seperti membuka ruang dialog kepada anak tentang agama, seperti tanya jawab ringan seputar ibadah atau nilai agama, dan mengaitkan nilai agama tadi dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kenapa kita harus jujur di sekolah? Karena itu juga merupakan ajaran agama kita. Sehingga dengan tujuan ini, anak merasa agama itu relevan dengan kehidupannya dan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kemudian yang keempat adalah pembiasaan ibadah yang moderat. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan anak menjalankan ibadah dengan pemahaman,
seperti membimbing mereka dalam doa dan sholat bersama keluarga. Kemudian mengajarkan makna ibadah, seperti tadi sampaikan pada poin 2, dan bukan sebagai sekedar rutinitas. Kemudian contoh berikutnya adalah mengaitkan ibadah dengan sikap sosial, seperti sholat merupakan bagian dari disiplin waktu, zakat merupakan sedekah atau merupakan bagian dari peduli sesama. Sehingga tujuan dari pembiasan ibadah yang modern ini adalah untuk memahami bahwa nilai yang memberikan kebaikan bukan sekedar kewajiban ritual. Kemudian yang terakhir adalah solusi yang terakhir, kegiatan bersama yang menumbuhkan toleransi. Hal ini dapat melibatkan anak dalam kegiatan yang mempertemukan berbagai latar belakang, seperti mengajak anak bermain atau belajar bersama teman dari agama lainnya atau budaya lain. Kemudian membaca buku cerita anak tentang keberagaman, atau bahkan menonton film keluarga yang menekankan nilai toleransi. Sehingga anak terbiasa melihat perbedaan dan menganggapnya itu sebagai hal wajar dan positif. Dari hasil wawancara dengan narasumber dan literatur yang saya kaji, saya belajar bahwa pola asuh orang tua bukan hanya sekedar cara mendidik, tapi juga menjadi fondasi awal yang menentukan bagaimana seseorang anak melihat agama, melihat keberagaman, dan melihat hubungan sosial. Awalnya juga saya berpikir bahwa pendidikan toleransi hanya dapat diperoleh melalui sekolah atau lingkungan masyarakat. Namun, setelah mendalami temuan proyek, saya menyadari bahwa pembiasaan di rumah jauh lebih kuat pengaruhnya. Sikap orang tua dalam mencontohkan moderasi, membangun komunikasi yang terbuka, serta memberi ruang anak untuk belajar dari perbedaan ternyata menjadi kunci utama. Saya juga merefleksikan bahwa seringkali keluarga tidak menyadari posisinya sebagai sekolah pertama bagi anak. Justru disinilah letak tantangannya. Bagaimana orang tua mampu menghindari sikap otoriter berlebihan, tetapi tetap konsisten dalam mendidik agama secara moderat. Hal ini pun membuat saya berpikir bahwa moderasi beragama bukan hanya konsep akademis, tetapi nilai hidup yang benar-benar perlu diterapkan dalam keseharian keluarga. Dan dari pengalaman ini juga, saya pribadi merasa terdorong untuk lebih memperhatikan cara saya berinteraksi dengan anggota keluarga, terutama adik atau anak-anak di sekitar saya. Saya ingin berusaha mencontohkan sikap yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan menunjukkan bahwa agama adalah sumber kasih sayang dan bukan pemicu konflik. Dan pada akhirnya, proyek ini bukan hanya menambah wawasan akademis saya, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat penting, bahwa membangun masyarakat yang damai dan toleran sesungguhnya dimulai dari lingkup terkecil yakni keluarga. Demikian presentasi saya. Jika terdapat hal yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.